selamat sore semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Tante berharap hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Sebab Yesus kita dahsyat dan luar biasa yang sudah memberkati kita sepanjang kehidupan kita. Adik-adik, kita akan memulai kebaktian kita hari ini. Mari kita lipatkan tangan kita, lalu kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur sebab Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih hari lepas hari Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan dan pemeliharaan yang sempurna bagi kami semua. Dan hari ini kami sudah duduk manis, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan, memuji-Mu, dengar firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di hati kami, supaya kami bersama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita baru saja memperingati hari kemerdekaan kita. Dan biasanya nih ya, kita selalu mengadakan lomba-lomba. Adik-adik pasti senang sekali menanti-nanti perlombaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan biasanya ada perlombaan makan kerupuk, panjat pinang, lalu tarik tambang, dan masih banyak lagi permainan-permainan seru lainnya. Dan yang menurut Tante nih ya, paling seru adalah panjat pinang. Karena apa? Karena sangat seru. Seru sekali. Dan yang paling serunya adalah kalau sudah sampai di puncaknya, kita bisa meraih hadiah-hadiah yang kita inginkan. Tetapi adik-adik, ingat, di setiap perlombaan tidak selalu kita menang. Di saat kita menang, pasti ada sukacita yang sangat besar sekali oleh karena kita menjadi pemenangnya. Tetapi bagaimana dengan adik-adik yang kalah? Pasti mukanya menjadi berubah. Ada yang sedih, ada yang kecewa, dan lain sebagainya. Adik-adik, demikianlah dengan kehidupan kita. Tidak selalu kita menang dan tidak selalu juga kita kalah. Adik-adik yang pernah kalah, adik-adik yang pernah gagal, jangan putus asa ya. Berharaplah terus kepada Tuhan, percayalah bahwa bersama dengan Dia kita dapat melakukan segala sesuatu. Yuk adik-adik, mari kita memuji Tuhan bersama. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau bilang kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah dalam hidup kita. Yeay! Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lebih semangat ya, kita nyanyi dari depan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya
lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus. Ayo sekarang adik-adik ya. Ayo kakak-kakak kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Dalamnya Lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. kasih siapa? Kasih Yesus dalamku. Yeay. Wah, ternyata luar biasa sekali ya adik-adik, kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Tidak dapat diukur dengan ukuran apapun. Sebab kasih Yesus itu begitu dalam, begitu lebar, begitu tingginya. Begitulah kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Adik-adik, di hari-hari yang berikut, Tante juga senang ingin mendengarkan kesaksian-kesaksian tentang kasih Yesus di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Mari, ayo adik-adik, kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku
Shalom adik-adik, selamat sore. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, Tante mau mengajak kita semua untuk melipat tangannya, menutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati telinga pendengaran kami dan hati kami untuk menerima firman-Mu dan juga menyimpan firman-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini dengan judul Bersama Yesus Aku Bisa. Adik-adik, pernah nggak merasa gagal di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan? Perintah Tuhan supaya menjadi anak yang rajin berdoa, malah malas berdoa. Disuruh rajin membaca Alkitab, malah malas juga membaca Alkitab. Disuruh untuk jujur, malah sukanya berbohong. Nah, sore hari ini firman Tuhan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12b, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Nah, adik-adik, Tante punya cerita tentang dua orang anak yang bernama Kana dan Kenny. Suatu hari, Kana dan Kenny seperti biasa pulang sekolah dan berjalan kaki. Hari itu matahari sangat terik sekali. Dan di tengah perjalanan, Kenny merasa lapar dan juga haus. Di dalam pikirannya, Kenny berkata, kalau seandainya aku punya uang, aku akan membelikan makanan yang lezat di warung di seberang sana. Sambil terus berjalan, Kenny menginjak sesuatu. Dan ternyata dia melihat ada sebuah dompet berwarna hitam yang berisi uang yang begitu banyak. Dia begitu sangat senang sekali dan dia berbalik memanggil si Kana yang ada di belakangnya. Kana, kemarilah. Ini ada uang. Mari kita beli makanan dan minuman yang segar di warung sana. Tapi Kana berkata, itu bukan milik kita, tetapi milik orang lain. Tentu yang punya dompet ini sedang kebingungan. Oleh sebab itu kita harus mengembalikan dompet ini kepada pemiliknya. Lalu Kenny berkata, bagaimana cara mengembalikan dompet tersebut? Karena mereka tidak tahu alamat si pemilik dompet tersebut. Kemudian Kana berkata, coba buka dompetnya. Siapa tahu di dalam dompet itu ada kartu nama dan kita bisa mengembalikan dompet tersebut kepada si pemilik dompet ini. Sementara mereka bingung, Kana ingat, kalau di perempatan jalan yang ada di depan, ada bapak polisi yang sedang bertugas dan kemudian mereka pergi ke sana untuk meminta pertolongan bapak polisi supaya dompet tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Setibanya mereka di perempatan jalan di mana bapak polisi sedang bertugas, maka Kana dan Kenny menjelaskan bagaimana mereka menemukan dompet tersebut. Dan kemudian bapak polisi
mengambil kartu nama yang ternyata di dalam kartu nama itu juga tertera nomor telepon. Dan kemudian Bapak polisi menelepon si pemilik dompet tersebut dan tidak lama kemudian si pemilik dompet pun datang ke perempatan jalan di mana Kana dan Kenny berada. Kemudian Bapak polisi menyerahkan dompet tersebut kepada bapak itu. Lalu bapak itu membuka dompetnya dan ternyata uangnya masih utuh. Dan kemudian ia mengambil selembar uang 100.000 dan menyerahkannya kepada Kenny. Tetapi Kenny menolaknya. Lalu Kenny menjawab, "Gak usah Pak, gak usah. Kami senang bisa membantu Bapak." Lalu kemudian mereka pamit untuk pulang. Di tengah perjalanan pulang, hati Kana dan Kenny begitu sangat senang karena mereka hari itu telah melakukan sebuah kebaikan. Dari cerita tersebut, kita mau belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dengan taat dan sukacita. Adik-adik, mungkin kita kadang tergoda dan juga gagal di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mari kita berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Ingat adik-adik, kalau kita meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kita kemampuan dan akhirnya seperti judul cerita kita sore hari ini, bersama Yesus kita pasti bisa, maka kita bisa melakukan firman Tuhan ketika kita memintanya kepada Tuhan di dalam doa kita, dan Tuhan akan memberikan kemampuan untuk bisa melakukan firman-Nya dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dengan penuh ketaatan dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama
adik-adik, kita telah sampai di penghujung acara Jumat Ceria kita di hari ini. Dan ingatlah firman Tuhan yang hari ini telah adik-adik dengarkan. Percayalah bahwa bersama dengan Yesus kita dapat melakukan segala perkara. Yuk, sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Dan anak-anak-Mu yang sudah mendengarkannya, hamba berdoa supaya Tuhan Yesus terus-menerus memberkati mereka, menolong mereka menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang tidak putus asa, sekalipun mereka gagal, sekalipun mungkin mereka kalah, tetapi biarlah mereka bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah orang tuanya, berkatilah seluruh kehidupan anak-anak-Mu ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di Jumat Ceria jam 4 sore bersama dengan Hotma Togu Kids Ministry di channel ini, channel YPHS. Dan jangan lupa adik-adik subscribe channel ini, like dan share sebanyak mungkin orang, supaya semakin banyak orang yang melihat channel ini, mendengarkan firman Tuhan dan diberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.